Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin blender itu muter, kipas angin ngeluarin angin, atau bahkan mobil listrik bisa melaju kencang? Jawabannya tuh satu, sebuah perangkat yang luar biasa ada di mana-mana tapi sering banget kita nggak sadar, yaitu motor listrik. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas gimana sebenarnya cara kerja alat ini. Oke, kita mulai dari intinya ya. Pada dasarnya, cara kerja motor listrik itu bisa kita ringkas jadi satu formula yang simpel banget, yang rasanya hampir kayak sulap. Listrik ditambah magnetisme, hasilnya adalah gerakan. Nah, gambar ini nunjukin idenya dengan pas banget. Di satu sisi ada listrik, di sisi lain ada magnet, dan entah gimana caranya, keduanya bergabung buat menciptakan putaran. Pertanyaannya sekarang, gimana persisnya energi yang nggak kelihatan ini bisa diubah jadi gerakan fisik yang bertenaga? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, untuk ngerti gimana caranya, kita perlu sedikit ngintip ke bagian dalam motornya. Kita kenalan dulu yuk sama dua komponen utama yang jadi kunci dari semua keajaiban ini. Di dalam setiap motor listrik, selalu ada dua rekan kerja yang nggak bisa dipisahkan. Namanya stator dan rotor. Uniknya, nama mereka ini udah ngasih petunjuk loh soal tugasnya masing-masing. Stator itu dari kata stasioner alias diam, dan rotor itu dari kata rotasi alias berputar. Oke, kita bedah satu persatu ya. Pertama, kita punya stator. Seperti namanya, bagian ini tugasnya cuma diam di tempat. Isinya itu gulungan-gulungan kawat tembaga. Tapi tugasnya ini krusial banget. Begitu listrik dialirkan ke kawat-kawat ini, stator langsung menciptakan medan magnet yang kuat di sekelilingnya. Anggap aja stator ini panggungnya. Selanjutnya, inilah dia bintang utamanya, rotor. Rotor inilah bagian yang berrotasi atau berputar. Posisinya ada persis di dalam medan magnet yang tadi diciptakan sama si stator. Tugas rotor simpel, dia harus bereaksi terhadap medan magnet itu yang akhirnya ya bikin dia muter kencang dan menghasilkan gerakan. Oke, jadi kita udah kenalan sama para pemainnya nih. Ada stator yang diem dan rotor yang berputar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih sebenarnya ilmu fisika bikin si rotor itu bisa berputar? Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, listrik ngalir ke gulungan kawat di stator dan wish, langsung tercipta medan magnet tak kasat mata. Kedua, medan magnet ini bertemu dengan rotor, dan interaksi ini menghasilkan gaya dorong yang kuat. Kalau di fisika, namanya gaya Lorentz. Nah, langkah ketiga yang paling penting. Gaya ini nggak cuma dorong sekali, tapi terus-terusan tanpa henti maksa si rotor buat berputar. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini kayak kejar-kejaran magnetis yang nggak ada habisnya. Medan magnet dari stator itu seolah-olah selalu selangkah di depan rotor. Terus-menerus narik dan dorong si rotor buat muter dalam lingkaran. Nah, interaksi tanpa henti inilah yang jadi sumber tenaga putarannya yang kuat itu. Sekarang penting juga buat kita tahu nih, walaupun prinsip dasarnya sama, motor listrik itu ada 2 rasa utama, tergantung jenis arus listrik yang dipakainya. Ada yang namanya motor AC, yang ditenagai arus bolak-balik atau alternating current. Ini jenis listrik yang ada di colokan rumah kita, yang buat nyalain kipas angin atau mesin cuci. Terus ada motor DC, yang sumbernya dari arus searah atau direct current. Pikirin aja semua yang pakai baterai, kayak mainan anak-anak atau bor tanpa kabel. Sumber dayanya beda, tapi keajaiban magnetis di dalamnya tetap sama. Jadi, intinya begini. Dari sebuah prinsip interaksi listrik dan magnet yang relatif sederhana, kita bisa dapat sebuah penemuan yang wow, luar biasa kuat. Dan justru karena simpel dan andal inilah, motor listrik jadi salah satu teknologi yang paling banyak dipakai di dunia modern. Dampaknya ada di mana-mana loh. Coba deh bayangin, dari getaran kecil di ponsel kamu, putaran pisau blender di dapur, sampai akselerasi mobil listrik yang senyap tapi kencang banget. Semuanya itu digerakkan oleh prinsip yang sama. Ini benar-benar salah satu penemuan paling fundamental dalam sejarah manusia. Dan ini bikin kita mikir ya, setelah mengubah total cara kita hidup, kerja, dan bepergian selama lebih dari 100 tahun, pertanyaan besarnya adalah, keajaiban sederhana dari listrik dan magnet ini kira-kira bakal menggerakkan apa lagi ya di masa depan?